Selamat malam teman-teman. Kita mulai aja ya dengan doa terlebih dahulu. Kita mulai dari pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita. Waktu Pontius Pilatus, ia wafat kesengsaraan dan dimakamkan. Pada hari ketiga, ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Kami percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Kami percayakan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kami mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Santo Agustinus dari Hippo, Santo Hieronymus, Santo Yohanes Chrysostomus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, selamat malam teman-teman. Sambil menunggu Kak Bertus, kita baca dulu Katekismus Gereja Katolik 53. Artikel yang pertama mengenai wahyu Allah. Allah mewahyukan keputusannya yang berbelas kasihan. Keputusan wahyu ilahi itu diwujudkan dalam perbuatan dan perkataan yang bertalian batin satu sama lain. Di verbum artikel yang kedua. Di dalamnya tercakup kebijaksanaan mendidik ilahi yang khas. Allah menyatakan diri secara bertahap kepada manusia. Ia mempersiapkan manusia secara bertahap untuk menerima wahyu dirinya yang adi kodrati, yang mencapai puncaknya dalam pribadi dan perutusan Yesus Kristus, sabda yang menjadi manusia. Dengan menggunakan kiasan bahwa Allah dan manusia seakan-akan saling membiasakan diri satu sama lain, Santo Irenaeus dari Lyon berbicara berulang kali tentang pedagogi ilahi ini. Sabda Allah berdiam dalam manusia dan menjadi putra manusia, supaya manusia membiasakan diri untuk menerima Allah dan Allah membiasakan diri untuk tinggal dalam manusia seturut perkenaan Bapa. Di sini ada dua perikop, Kejadian bab 39 dan Kejadian bab 40. Yusuf di rumah Potifar dan juga mimpi dari juru minuman dan juru roti. Lanjut, Kojos. Ya, saya baca bagian yang ganjil, nanti salah seorang perwakilan dari teman-teman baca yang genap ya. Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya,
diserahkannya kepada di- diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selain Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku." Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, Dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, di bawahnya dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang itu dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak dengan suara keras." dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku." Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu," maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurus semuanya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka
untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka, keduanya, baik juru minuman maupun juru roti, Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia di dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukaku semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar, dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranu. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. "Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya." Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Fir'aun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun. Maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Demikianlah Demikianlah sabda sabda Tuhan. Tuhan. Syukur pada Allah. Ya, selamat malam teman-teman. Jadi kita tadi baru saja membaca yang mengenai perikop Yusuf di dalam pembuangan ke Mesir. Kemudian dia difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara, dan kemudian dia menjadi penafsir mimpi ketika di penjara. Kisah ini tentu sungguh terkenal dan barangkali beberapa dari kita tentu sudah hafal ya, atau
semua teman-teman juga sudah hafal itu. Nah, ini kita mengingat kembali. Jadi kira-kira apa teman-teman? Apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf? Barangkali Potifar, istri Potifar, kepala juru minuman, atau kepala juru roti? Silahkan, kalau ada yang mau memulai sharingnya. Apa yang bisa kita pelajari dari perikop ini? Atau perikop mana yang sekiranya menarik, yang sekiranya bisa menjadi uh, apa ya, mendapatkan suatu suatu pencerahan gitu ya, atau ide. Silahkan teman-teman. Ini saya juga sambil membaca lagi dan berefleksi ya. Ada silakan yang mau memulai sharingnya. Di sini ada beberapa teman-teman, mungkin Amel atau Pak Anton, Kak Abraham, the komentator, Citien, Kak Yusni, atau Kojos bahkan. Mbak banget. Bentar ya. Gak mungkin dari aduh ya. Saya mau ngomong tapi suara masjidnya terasa nih. Aku boleh deh. Ya, ini ya. Jadi aku buka kamera ya, punten teman-teman. Jadi kalau ini sebenarnya ada beberapa yang menarik sih ya teman-teman. Jadi kalau menurut aku sendiri ini kan ya maksudnya mimpi, kalau itu mimpi itu ternyata memang bisa jadi kayak semacam alat komunikasi dari Tuhan gitu ya secara umum gitu, dan bisa diartikan juga kan, maksudnya meskipun mungkin apa ya,
ya beberapa kali ya mimpi, mungkin kalau nggak salah sebelum ini juga ada juga ya kalau nggak salah. Terus juga pada akhirnya juga Santo Yosef juga diberitahukan juga lewat mimpi juga. Jadi aku ngeliat ya banyak banget ternyata kalau kejadian mimpi, dan maksudnya juga penafsiran mimpinya juga ya, selain oleh Yusuf juga, selain itu juga oleh Daniel kalau nggak salah. Terus apa ya, dan maksudnya menarik meskipun ternyata apa ya, Yusuf kan di penjara ya. Kalau di penjara kan berarti kan orang-orang yang bersalah. Tapi maksudnya ternyata pun ketika di penjara pun orang masih melihat dia sebagai seorang yang apa ya, istilahnya mah kayak berbudi baik lah istilahnya, makanya dia bisa dipercayakan gitu kan. Dan ya orang yang ini makanya dia bisa dipercaya, orang bisa ya mungkin istilahnya mah kayak nyaman lah menyerahkan semuanya. Cuman ya kena apesnya aja oleh istri Potifar gitu ya. Karena nggak mau, tapi ternyata istri Potifarnya sudah ngefitnah. Lalu akhirnya, tapi meskipun gitu masuk penjara, akhirnya tetap aja Yusufnya survive aja dan nggak diperlakukan macam-macam, malah intinya mungkin favorit ya, intinya sih kesayangannya kepala penjaranya itu si Yusuf. Lalu apa ya, terus ya kalau saya sendiri kalau boleh ngomong gimana ya, ini agak kasihan juga ya. Tadi kan kepala juru minuman ngomong ke Yusuf, apa ya, kepala juru minuman ngomong ke Yusuf kalau dia mimpinya begini. Yusuf bilang baik. Kepala yang juru rotinya ngomong ke Yusuf juga berharap dapetin sesuatu yang baik, tapi ternyata hasilnya sangat berbeda gitu. Dan aku ya jujur aja ngebayangin perasaannya, kasihan aja gitu. Wah, tau gini nggak nanya gitu. Ternyata kalau akhirnya ternyata ujung-ujungnya dapetnya hasilnya nggak enak gitu. Itu aja sih sebenarnya kalau iseng-iseng, sharing iseng-iseng dari saya gitu sih. Thank you. Ini Leo, ini ya. Tes. Leo Pris. Leo nulis, oke. Oke, Silakan. silakan Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, barangkali ada yang mau sharing lagi, mangga. Langsung tunjuk tangan, langsung open mic aja, nggak apa-apa. Halo, shalom semuanya. Ya, silakan. Iya, udah lama nih saya nggak join, maaf sebelumnya. Ini kita bacaan di Kejadian 39 sama Kejadian 40 ya. Kalau di sini sebenarnya banyak yang dipelajari, saya lebih fokusnya ke Kejadian 39 ya. Jadi ini mengenai, saya sering baca juga bahwa salah satu cara untuk menjauhi atau melepas dari dosa, istilahnya yang di sini Yusuf kan digoda ya oleh istri tuannya itu. Nah, ini adalah salah satunya dengan apa yang seperti dilakukan Yusuf ya. Jadi Yusuf tidak berkompromi dengan dosa perzinahan, tapi dia lari ya. Jadi di sini
apapun yang terjadi, kalau yang menyangkut dengan dosa perzinahan kita nggak usah sok kuat ya, nggak usah sok kuat kayak gue bisa nahan gini. Yusuf aja bahkan dia langsung lari dia, nggak pakai ngomong dulu. Itu pelajaran pertama yang bisa saya pelajari sih. Terus kemudian yang kedua juga yang menarik itu, ini kan zamannya masih di Firaun ya. Nah, si zamannya Firaun, ini Yusuf ini kedapatan ya, kedapatan difitnah oleh si istri tuannya ini kan. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa Yusuf itu dia itu dimasukkan ke dalam penjara ya. Coba saya baca lagi ya. Di ayat ke-20 ya, 39, Kejadian 39, 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Yang menarik menurut saya di sini adalah pada zaman itu setahu saya sih, harusnya kalau orang kedapatan berzina ini nggak dipenjara dia dihukum mati harusnya. Tapi kenapa dia kok dipenjara gitu? Ini yang menarik menurut saya. Nah, kalau saya bilang sih, saya pribadi, inilah yang namanya penyertaan Tuhan ya. Jadi Tuhan itu sudah bersama-sama dengan Yusuf ya. Ketika Yusuf juga dia dijual sama saudaranya dengan 20 keping perak ya, Tuhan Yesus juga bahkan 30 ya. Jadi menurut saya ini menarik nih. Saya senang banget Yusuf ini sosoknya mirip Tuhan Yesus kalau saya bilang. Tapi dia tidak tidak berusaha untuk berusaha untuk membela dirinya karena dia tahu penyertaan Tuhan yang akan membelanya gitu. Jadi apa yang dia lakukan akan membawa kepada kemuliaan Tuhan itu sendiri. Nah, jadi di sini yang saya bisa pelajari, yang tadi kan terkait dosa untuk menjauhi dosa perzinahan. Yang kedua yaitu ketika Tuhan menyertai kita, tidak ada yang dapat menghalangi kita. Intinya itu. Itu kan buktinya si Yusuf ini cuma di penjara dia, harusnya kan dia dihukum mati kalau kedapatan berusaha untuk istilahnya menodai istri tuannya ini. Terus kemudian yang menarik buat saya di Kejadian 39 ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Itu menurut saya di dalam bahasa Ibrani-nya cukup menarik sih. Kasih setianya itu dia di sana. Ya, yaitu di situ hesed ya, mercy ya. Ampunan bagus menurut saya kata-katanya kalau kita baca di bahasa aslinya ya. Keren sih, paling itu aja sih bisa sharingnya yang menarik menurut saya. Terima kasih. Thank you Kak Abraham. Aku dari kelempar tadi teman-teman. Memang sinyal di Semarang tuh agak-agak gimana gitu. Oke, ada lagi yang mau sharing? Aku. Siapa tuh? Oh ya, Citian, silakan. Oke, aku sebenarnya ini kan aku jadi inget sih waktu itu kan aku juga pernah tuh sharing soal Yusuf ini gitu ya. Jadi memang Yusuf ini salah satu tokoh yang menurut menarik banget sih menurutku gitu karena yang pertama ya kalau dari Kejadian 39 ini kan sebenarnya Yusuf tuh kayak udah jadi orang kepercayaan banget kan dari si Potifar tuh. Bahkan kayak seisi statusnya Potifar tuh di situ kayak istilahnya dia nggak perlu semua pokoknya semua dilimpahin deh, bener-bener dilimpahin banget gitu kan sama Yusuf gitu. Nah, tapi yang aku suka dari Yusuf ini adalah dia tuh nggak kalau aku bilang bisa nggak sombong gitu loh dan nggak serakah gitu. Bisa aja dong kalau kayak ih gila ya gue udah dipercayain kan bisa aja ya orang tuh gila nih kalau nggak ada gue kayaknya bakalan hancur gitu kan. Kalau orang yang sombong kan kayak gitu. Tapi Yusuf tuh enggak, tetap ngelakuin yang terbaik tapi dia tahu diri, dia tahu batasan-batasan dia tahu
yang benar, yang enggak tuh apa gitu kan. Jadi sampai si istri Potifar itu tertarik sama Yusuf mungkin karena kecakapannya juga, terus kan dijelasin juga kalau ganteng gitu ya, ya mungkin ada lah ya pasti si istri Potifar itu kayak, aduh kayaknya ini sosok pria yang, apa ya, yang perfect gitu buat dia dan akhirnya si istri Potifar ini menggoda Yusuf. Cuman yang aku suka tuh ya itu tadi ya benar kata Kak Abraham tuh kalau dia nggak ngeladenin gitu, ya udah dia lari aja gitu kan. Dan bahkan dia kalau aku lihat kayak nggak ada keluhan gitu loh kalau dia di penjara, bahkan dia tidak membela diri juga kalau ternyata dia tuh difitnah gitu-gitu kan, enggak. Tapi dia bener-bener, ya udah ditempatin di mana aja, dia lakuin yang terbaik, sampai akhirnya ya dari Potifar pun menyerahkan semua apa kegiatan di rumahnya, terus udah gitu kepala penjara pun sampai kayak, ya udah gua nggak usah ikut campur tangan lah karena udah ada Yusuf dan semua tuh beres, semua tuh baik gitu. Jadi kayak aku sangat-sangat, mengagumi sifat yang, dari Yusuf tuh, ya dia tahu diri, dia tahu menempatkan dirinya seperti apa, terus dia tuh nggak sombong, nggak serakah gitu ya, dia, tahu batasan-batasan yang emang harus dia, apa ya, kalau apa ya, istilahnya bisa mengendalikan kayak, ya udahlah, eee, dia nggak berusaha membela diri, tapi akhirnya pun karena disertai Tuhan ya, jadi kan dia pada akhirnya pun, eee, kebenaran itu terungkap gitu kan, pada akhirnya, karena Tuhan membela dia juga gitu. Jadi kayak aku melihat Yusuf ini kayak nggak takut gitu loh kalau, "Ya udah orang gue bener kok, ya udah kenapa gue harus takut?" Nah, begitu dia ditempatin di mana pun, dia tetap lakuin yang terbaik gitu, sampai orang-orang juga kayak, "Ini mah Yusuf kayaknya emang, orang yang perfect lah kalau menurutku ya gitu. Bahkan sampai apa namanya bisa jadi teman buat siapapun gitu. Itu sih yang menurutku menarik banget dari Yusuf. Thank you. Thank you Cik Tian. Bagus ya. Eh, apa? Karena Yusuf tuh kan emang istilahnya kayak banyak talentanya dan bakatnya juga sehingga dia dipercaya oleh banyak orang. Tapi eh, dia mampu tahu diri ya, dia sadar posisinya gitu. Nah, sharing dari Citian tuh juga mengantarkan untuk aku mau sharing juga. Teman-teman yang mau sharing nanti mungkin setelah aku ya sebentar. Nah, aku mau belajar dari yang pertama tuh dari Potifar ya. Bagaimana sih bisa si Potifar tuh me, apa ya, memenjarakan Yusuf hanya dari laporan istrinya gitu. Kita jelas melihat bahwa Potifar tuh itu kan dia sebenarnya mengasumsikan bahwa dia percaya sama istrinya dan istrinya berkata benar gitu kan. Maksudnya Potifar percaya bahwa istrinya berkata benar dan sehingga timbul asumsi dan akhirnya dia marah dan memenjarakan Yusuf. Nah di sini pun saya belajar dari Potifar bahwa ada kan quote kalau orang-orang milenial tuh jangan bicara ketika kamu marah, jangan mengambil keputusan ketika kamu marah karena itu berkaitan dengan keputusan itu berkaitan dengan harga diri yang tidak mau diinjak-injak orang marah atau mungkin ya seputaran itu. Begitu sih teman-teman untuk poin pertamaku mengenai Potifar ini ya sebisa mungkin dalam hidup kita jangan mengandalkan asumsi tapi memang betul ditanya gitu ya. Tapi kalau mungkin jadi Potifar ya gimana ya, udah kesel duluan gitu kan. Jadi jangan sampai hati itu mengalahkan pikiran. Tetap pikiran dulu yang pertama. Selanjutnya mungkin kita bisa belajar dari istri Potifar ya. Barangkali ini sudah masuk dalam ranah pernikahan, dalam ranah rumah tangga yang Kak Bertus dan Kak Yusni lebih paham gitu kan. Tapi ketika tidak ada keterbukaan di antara istri dan suami, gimana keberlangsungan rumah tangga itu? Nah, tapi itu mungkin skup yang lebih besar ya. Kalau skup bagi diri saya sendiri,
seberapa berani sih terbuka saya sama diri saya, sama Tuhan, sama orang tua, sama teman-teman kita terhadap keinginan-keinginan yang barangkali saya pun juga masih dalam proses apa ya, mungkin mencari makna hidup atau panggilan selainnya aku mengapa sih sebetulnya. Nah, kayak gitu-gitu tuh kan tetap perlu perlu apa ya, seperti teman bicara. Nah, kadang kali saya pun juga takut untuk dijudge, dinilai, ah Leo mah kenapa begitu, gitu-gitu. Berhubungan dengan sharingnya Cik Tian tadi, bahwa Yusuf itu kan banyak talentanya, banyak barangkali dia berwibawa dan berkarisma juga. Itu juga yang saya alami ketika masa-masa ini gitu ya. Dulu ketika zaman offline itu saya di KMK menjadi banyaklah orang yang istilahnya entah apa yang mereka cari dari saya, tapi ya ada ngobrol, ada barangkali berkonsultasi. Kita sama-sama diskusi tentang kehidupan, tentang setelah ini kita mau ngapain sih, mau kerja kayak apa, terus ibaratnya kalau mau beli rumah tuh yang seperti apa ya, gitu-gitulah mimpi anak-anak muda ya kan. Tapi ketika mereka semua sudah bekerja, mereka semua sudah istilahnya lebih apa ya, mereka sudah menemukan barangkali komunitas yang baru atau kesibukan yang baru. Ketika saya membutuhkan mereka, apakah saya masih bisa sih kayak seperti dulu gitu. Ya pada dasarnya saya pun juga masih takut untuk dinilai gitu loh, teman-teman. Lebih parahnya lagi sih, ada orang tuh yang bilang, lah Leo mah apa ya, mana mungkin punya masalah ya, kira-kira ngomongnya gitu. Ya pasti punya lah. Selama masih hidup, selama masih punya keinginan ya pasti punya masalah gitu kan. Masalah itu kan selisih antara realita dengan keinginan, ya pasti punya gitu loh. Nah, tapi ketika dia sudah bilang begitu duluan, ya mana saya berani untuk masuk lebih dalam. Aku tuh punya masalah begini ya udah. Oh ya udah, oke, thank you gitu doang. Itulah yang membawa aku pada sebuah keprihatinan untuk teman-teman muda ya, terutama yang sebaya aku atau mungkin yang lebih muda gitu kan. Mereka yang masih istilahnya tuh butuh teman diskusi, di mana nggak mungkin mereka cerita sama orang tuanya karena takut dimarahi, nggak mungkin mereka juga cerita sama teman-temannya karena takut disingkirkan, apalagi sama dosen pembimbingnya yang makin nggak mungkin gitu kan. Jadi itu yang membawa aku pada keprihatinan setiap kali orang itu membutuhkan teman cerita, saya bisa mungkin menyediakan diri untuk mereka, punya hati untuk ya secapek apapun saya bekerja, selalu ada waktu untuk teman-teman gitu ya. Dan kesadaran ini pun saya dapatkan ketika sudah beberapa bulan pandemi itu kok kayaknya sepi banget, nggak ada hal yang saya kerjakan juga. Terus gimana kabar teman-teman, itu pun juga saya baru kepikiran tahun 2021. Puji Tuhan sampai sekarang ada Tuhan mengirimkan orang-orang yang baru yang bisa saya kenali gitu kan, karena mengenali pribadi demi pribadi kan sebuah privilege ya bagi saya, karena tidak semua orang kan bisa mengenal pribadi demi pribadi. Terus untuk yang terakhir, saya itu ya mau kita belajar dari Yusuf bahwa itu kan jauh dari tempat kelahiran ya, dibuang ke Mesir, terus dia di penjara juga, pokoknya sial banget gitu. Tapi yang saya pelajari dari Yusuf adalah bagaimana cara dia bertahan hidup, memanfaatkan segala yang ada, dan itulah yang seringkali sangat dirasakan oleh orang-orang yang jauh dari rumah gitu kan, orang-orang anak-anak kos juga jauh dari orang tua, kadangkali juga menghadapi masalah sehari-hari itu apa ya, ya tetap ada yang namanya culture shock dan yang lainnya juga. Nah, tapi yang bisa dipelajari dari Yusuf itu terkait dengan kehidupan mungkin anak kos itu adalah bagaimana sih cara kita memanfaatkan apa yang ada dalam diri, sadarkan kapasitas diri. Gitu sih teman-teman, kalau dari aku sebagai apa? Ya, aku mau sharing begitu aja. Dari Potifar, istri Potifar, dan dari Yusuf. Pesan ini karena sangat familiar, jadinya banyak apa ya, bentuknya kan narasi, jadi banyak banget hal yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan. Saya kira itu teman-teman. Terima kasih banyak sudah mendengarkan.
Silahkan teman-teman kalau ada yang mau sharing. Masih ada 15 menit ya sebelum kita ke Kak Bertus. Kalau boleh gue nambahin lagi. Sorry. Mantap. Ya. Tadi mau nambahin yang gue tadi sempat kepikiran juga yang kenapa kok Yusuf ini nggak dihukum mati ya oleh Potifar ya tuannya ini ya. Sempat kepikiran juga sih. Jadi kan di Kejadian 39 ayat 2 itu kan dibilang kan, tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Jadi ceritanya kan Potifar sudah tahu ya bahwa Tuhan ini selalu beserta dengan Yusuf gitu. Sehingga tuannya merasa bahwa wah, Yusuf ini menjadi berkat juga nih buat kita. Karena apa? Karena apa yang Yusuf kerjakan ini selalu berhasil. Itu yang pertama. Terus kemudian di ayat kelima ini dibilang juga, sejak ia memberikan kuasa ke dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Jadi ini pengalaman yang menurut saya luar biasa ya. Ini mirip seperti yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31 ya, yang bilang bahwa percayalah akan Tuhan Yesus maka engkau akan beroleh selamat, yaitu engkau beserta dengan seisi rumah engkau. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa orang-orang yang bahkan tidak, ini kan kasusnya orang Mesir ini istilahnya bukan dipilih ya, yang dipilih kan Yusuf oleh Tuhan. Tapi mereka merasakan dampak dari berkatnya juga, berkat dari Yusuf ini. Nah, sehingga berdasarkan alasan ini juga yang menurut saya Potifar ini sangat menyukai Yusuf. Nah, karena dia menyukai Yusuf, saya curiga juga sih, ini cuma sekedar tafsir yang saya ini ya. Kalau Potifar ini sebenarnya dia itu tidak percaya kepada istrinya. Tidak percaya itu maksudnya gini, seharusnya kan dibunuh ya, dihukum mati ya. Tapi karena si istri dia tahu nih Yusuf ini diberkati, orangnya selalu melaksanakan atau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan ya. Jadi kayak dia mungkin di dalam hatinya dia mikir juga gitu si Potifar, ini kayaknya Yusuf nggak mungkin nih, ini kayaknya emang istri gue yang nakal nih katanya. Kayaknya mungkin gitu ya, sehingga dia tidak dihukum mati, tapi dia dijebloskan di penjara. Itu menurut saya soalnya agak sulit juga ya saya nangkepnya. Kenapa? Karena orang kalau kedapatan seperti itu, apalagi ini tuannya ya, si Yusuf ini kondisi dia hamba. Dia nggak dihukum mati itu aneh menurut saya pada zaman itu ya. Nah, jadi saya mungkin ya tadi saya berkaca atau berlandas dari Kejadian 39 ayat 2 dan 5 ya. Sama yang saya satu lagi mau tambahin itu adalah kenapa sih Yusuf tuh bisa sepenurut itu ya? Sepenurut itu kenapa dia bisa seperti dia itu kayak, kan di sini nggak dijelasin dia bersedih gitu kan, atau dia terpaksa, atau dia seperti berusaha untuk meminta keadilan kepada Tuhan, itu kan sepertinya tidak terlihat ya, tapi Tuhan terus setia bersama dia. Kalau saya melihat sih balik lagi ke Kejadian 37 ya, ketika dia pertama kali itu disebut di situ ya. Kalau menurut gua itu karena mimpinya ya. Jadi mirip sama Abraham ya, karena mimpinya dia beriman dengan mimpinya itu, dia jadi nggak banyak bertanya deh. Yang penting dia yakin bahwa tuntunan Tuhan itu akan menuju kepada kemuliaan Tuhan itu sendiri di dalam kehidupannya. Paling itu saya mau nambahin itu. Terima kasih banyak. Mantap. Terima kasih Kak Abraham. Ada dari teman-teman? Silakan. Kita membahas mengenai Yusuf dibuang ke Mesir, jadi difitnah istri Potifar, masuk penjara, menafsirkan mimpi. Gitu. Silakan teman-teman, masih ada waktu 10 menit. Gua bro. Oh ya, silakan. Yang menarik
sih kalau menurut gua kalau kita usaha, kita bisnis sebisa mungkin yang sama orang yang takut akan Tuhan, biar kita kecipratan berkatnya. Ya memang sih kita juga harus jadi berkat sih memang, ya seminimal mungkin. Ya kalau kita ngerjain usaha ya sama orang yang inilah takut akan Tuhan kayak Yusuf lah, jadi semuanya berhasil gitu. Apalagi kalau kita gitu, misalnya saya sama si A semuanya dua-duanya takut akan Tuhan, ya kemungkinan berhasilnya lebih tinggi lah istilahnya gitu. Terus yang kedua, ya ini juga saya sebenarnya waktu yang sebelumnya kan saya juga sharing ya tentang Yusuf, gimana dia bisa sampai hebat. Ya, saya sharing ya mungkin ajaran didikan hajaran Yakub Israel ya, bagus banget. Tapi tetap sih kalau saya tadi barusan mendengarkan lagi, tetap sih sebagus-bagusnya didikan juga sepertinya hampir mustahil ya ini, beyond human ininya, kemampuan ininya. Saya waktu itu pernah sharing yang di From Hero to Zero tentang Bileam. Nabi Bileam itu akhirnya jatuh juga karena dia menghasut mengidekan gitu ke si musuhnya teh, ini bangsa ini nggak bisa nih dihajar langsung, harus dibuat berdosa. Caranya gimana? Dengan mejeng noni si musuhnya gitu, di seberang sungai gitu, mejeng aja ya, nggak tahu lah sambil pakai bikini mungkin, atau mungkin sambil bugil nari-nari mungkin, gue nggak tahu juga kan. Gituin aja kata si Bileam teh kan. Saya sharing kan waktu yang di From Hero to Zero itu, Bileam itu cerdasnya minta ampun kan, pintarnya minta ampun. Makanya dia mengidekan seperti itu. Sekuat-kuatnya cowok, kalau ditampilin pemandangan kayak gitu mah gimana ya. Banyak juga cerita, saya dengar cerita yang orang yang benar-benar ya nggak tahu ya, sok-sokan rohani gitu, sok-sokan ya, gua nggak tahu sih maksud hatinya, tapi wah mau menginjili orang-orang yang di klub malam gitu, yang dugem gitu. Wah, saya mau menginjili, dengan pedenya sendirian ke sana gitu. Masuk sarang singa. Endingnya, ujung-ujungnya dia yang begitu ketemu lagi udah ngerokok, udah minum-minum gitu kan. Karena memang nggak, ini mas dosa ini bagi cowok mah ini dahsyatnya luar biasa gitu. Makanya yang si Bileam itu akhirnya si bangsa Israel benar-benar jatuh karena ya tiap hari dikasih tontonan kayak gitu, noni-noni, siapa ya itu teh, bangsa apalah gue lupa, noni-noninya mejeng di situ gitu kan, akhirnya jatuh juga gitu. Nah ini juga Yusuf tiap hari nggak ngerti saya gimana itu. Tapi tadi Bro Braham juga, saya kepikiran insight juga sih dari Bro Braham tadi ya. Mungkin saat itu mungkin Yusuf
hampir nggak tahan mungkin ya. Tapi dia ngerti batasan dia, hampir nggak tahan, makanya dia lari gitu. Yang tadi Bro Abraham sharing, lari dia. Kuncinya mungkin di situ gitu, lari. Tapi saya pikir-pikir lagi, terus lari mau sampai kapan gitu. Nanti besoknya digituin juga, lari lagi, terus mau sampai kapan gitu, mau tahan sampai kapan gitu. Terus akhirnya saya dapat insight barusan juga, oh mungkin pertolongan Tuhan, makanya si Yusuf itu dijebloskan ke penjara gitu. Makanya Tuhan itu mengeluarkan paksa Yusuf dari rumahnya Potifar. Mungkin kalau kita baca, aduh Tuhan kasihan banget sih Yusuf di penjara, padahal dia nggak bersalah gitu. Kita mandangnya dari sisi kasihannya aja. Tapi tadi saya dapat insight, oh mungkin itu cara Tuhan untuk mengeluarkan Yusuf dari rumah Potifar. Ya caranya memang nggak enak, memang nggak enak di penjara, dikeluarkan gitu. Tapi itulah kasih sayang Tuhan itu menyelamatkan Yusuf dari dosa perzinahan. Karena ya itu tadi mau sampai kapan gitu lari, tahan lari, lari. Cowok digituin terus, dikasih pemandangan gitu terus setiap hari gitu kan. Makanya mungkin Tuhan juga, oh ini udah kayaknya Yusuf udah mulai ada batasnya nih, makanya dia lari. Ya udah saya selamatkan, dikeluarkan. Mungkin kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, aduh Tuhan kenapa saya nggak salah, kok saya diginikan Tuhan? Ya mungkin itu kita nggak ngerti. Itu mungkin cara Tuhan menyelamatkan kita gitu. Caranya nggak enak gitu, di penjara gitu. Duh Tuhan saya nggak salah, kenapa dipecat mungkin dari pekerjaan. Ya mungkin itu cara Tuhan untuk menyelamatkan kita, tapi kita nggak ngerti gitu. Terus yang terakhir, yang Fatsal 40 ayat 1. Ini kalimat ini hampir sama diulang-ulangnya sama kalimat yang kayak sesudah Yudas pergi, sesudah raja ini pergi, maka apa? Maka datanglah apa berkat, apa terus datanglah perintah baru gitu. Nah, ini sama. Sesudah semuanya itu terjadi gitu. Yang saya ingat itu kalimat ini muncul di Abraham yang ultimate sacrifice, tes yang paling tinggi gitulah, tes yang paling tinggi. Ini yang saya ingat ya, sesudah semuanya itu maka si Abraham diuji gitu. Makanya kenapa Abraham tesnya itu hampir mustahil gagal, karena Tuhan udah nakar semuanya setelah semuanya itu gitu. Makanya Tuhan pede untuk menguji Abraham, pede banget. Ini Abraham hampir mustahil gagal. Nah, ini juga sama sih. Kalimat ini nanti akan banyak muncul gitu sesudah semuanya itu. Jadi setelah kita dibentuk, setelah kita dididik, setelah kita mengalami banyak hal, pasti akan ada ya istilahnya ultimate tes lah. Tes yang benar-benar menentukan hidup kita gitu, bakal itu. Tapi ya itu hanya takaran Tuhan yang tahu gitu. Ya, makanya untuk kita lulus ujian itu kita harus lulus dulu tes-tes yang kecil. Mungkin gitu aja bro. Thank you ya. Thank you Ko Peter. Mantap banget ya. Poin-poinnya itu loh. Kejatuhan seorang laki-laki memang apa ya, ada faktor dari wanita juga. Ada pepatah atau quote bahwa seorang wanita tuh bisa menghancurkan satu kerajaan. Tapi sepertinya tidak terjadi pada Yusuf gitu.
Thank you, Kak Peter. Oke, ini mungkin sudah jam 8. Saatnya kita masuk ke pengajarannya. Silahkan Kak Bertus.